Video kali ini, gue mau ngebahas sesuatu yang penting banget buat kalian yang punya bisnis atau yang sering ketemu sama pembeli. Topik ini sangat relevan buat kalian yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kita bakal ngebahas tentang jenis-jenis pembeli dan gimana cara ngadepin mereka biar bisnis kita makin sukses. Setiap pembeli punya karakteristik yang berbeda, dan penting banget buat kita memahami perbedaan ini. Kalian pasti pernah kan, ngalamin gimana susahnya ngadepin pembeli yang beda-beda. Ada yang baiknya kebingungan, nggak tahu harus mulai dari mana, ada yang cerewetnya minta ampun, selalu nanya ini itu tanpa henti, sampai ada juga yang bikin kita pengen lempar barang saking keselnya. Situasi seperti ini bisa bikin kita stres dan frustasi. Nah, di video ini, gue bakal kasih tahu gimana cara menghadapi mereka dengan santai dan tetap profesional. Gue akan berbagi tips dan trik yang bisa kalian terapkan langsung di tempat kerja. Penasaran kan gimana caranya, biar kita bisa kasih pelayanan terbaik ke semua jenis pembeli? Dengan memahami karakteristik pembeli, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih personal dan efektif. Yuk, langsung aja kita simak videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat menonton! Nah, yang pertama ini jenis pembeli idaman semua orang, yaitu pembeli yang ramah. Mereka adalah tipe pelanggan yang selalu membawa suasana positif ke dalam toko. Mereka ini biasanya datang dengan senyum, nyapa kita duluan, dan ngomongnya sopan banget. Kehadiran mereka membuat pekerjaan kita terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, meskipun mereka udah ramah, bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Kita harus tetap menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik. Tetap layani mereka dengan sepenuh hati. Kasih senyum terbaik kita, sapa balik dengan ramah, dan layani dengan cepat. Pastikan mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Ingat, pembeli yang ramah ini bisa jadi pelanggan setia kita kalau kita bisa bikin mereka nyaman. Pelanggan yang puas akan kembali lagi dan lagi, membawa keuntungan jangka panjang bagi bisnis kita. Siapa tahu, mereka bisa aja rekomendasiin bisnis kita ke teman-teman atau keluarganya. Word of mouth dari pelanggan yang puas adalah salah satu bentuk promosi terbaik yang bisa kita dapatkan. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Setiap interaksi dengan pelanggan adalah peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat loyalitas mereka. Kasih pelayanan terbaik kita biar mereka makin betah belanja atau pakai jasa kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan pelanggan setia, tapi juga membangun reputasi yang baik untuk bisnis kita. Selanjutnya, ada jenis pembeli yang bikin kita harus ekstra sabar, yaitu pembeli yang cerewet. Mereka ini biasanya punya banyak pertanyaan dan minta penjelasan lengkap tentang produk atau jasa kita. Ngelihat pembeli yang nanya ini itu, kadang bikin kita gemes sendiri. Tapi ingat, jangan sampai kita kebawa emosi ya. Hadapi mereka dengan sabar dan jawab semua pertanyaan mereka dengan jelas. Kalau perlu, kasih contoh atau cerita biar mereka lebih paham. Ingat, pembeli yang cerewet ini sebenarnya cuma pengen yakin aja sebelum mereka memutuskan untuk beli atau pakai jasa kita. Jadi, layanin mereka dengan baik, siapa tahu mereka puas dan akhirnya jadi pelanggan setia kita. Nah, kalau jenis pembeli yang satu ini emang paling ngetes kesabaran. Pembeli pemarah, sesuai namanya, mereka gampang banget marah dan gak sabaran. Biasanya sih mereka marah karena ada masalah sama produk atau jasa kita, atau mungkin karena pelayanan kita yang kurang memuaskan. Hadapi pembeli jenis ini emang gampang-gampang susah. Yang penting kita harus tetap tenang dan jangan ikutan kebawa emosi. Dengarkan semua keluhan mereka dan coba pahami dari sudut pandang mereka. Setelah itu, baru deh kita cari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah mereka. Ingat, jangan sampai kita terpancing emosi dan malah ngeluarin kata-kata yang gak pantas. Nah, kalau jenis pembeli yang satu ini sih, udah kayak harta karun yang harus kita jaga baik-baik. Mereka adalah pembeli setia yang selalu balik lagi dan lagi untuk beli produk atau pakai jasa kita. Mereka ini udah percaya sama kualitas produk atau jasa kita, dan mereka juga merasa nyaman dengan pelayanan kita. Nah, tugas kita adalah menjaga kepercayaan dan kenyamanan mereka dengan memberikan pelayanan yang bagus. Kasih mereka apresiasi lebih. Misalnya dengan memberikan diskon khusus, voucher belanja,
atau hadiah-hadiah kecil di hari-hari spesial. Ingat, mempertahankan pelanggan setia jauh lebih mudah dan murah daripada mencari pelanggan baru. Jadi, jangan sampai kita kehilangan mereka ya. Bab 5. Konsumen pembanding. Jenis konsumen selanjutnya adalah konsumen pembanding. Konsumen ini sangat teliti dan cermat dalam memilih produk atau jasa yang akan mereka beli. Mereka ini biasanya udah cari informasi di mana-mana sebelum memutuskan untuk beli produk atau pakai jasa kita. Mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca ulasan, menonton video, dan membandingkan berbagai pilihan yang ada di pasaran. Mereka akan membandingkan harga, kualitas, dan fitur produk atau jasa kita dengan yang lain. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga mempertimbangkan nilai yang mereka dapatkan dari setiap produk atau jasa. Nah, menghadapi konsumen jenis ini, kita harus bisa menunjukkan keunggulan produk atau jasa kita. Kita harus siap dengan informasi yang lengkap dan mendetail. Berikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau jasa kita. Transparansi adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan mereka. Jangan ragu untuk membandingkan produk atau jasa kita dengan pesaing, tapi dengan cara yang baik dan tidak menjelek-jelekkan. Sebaliknya, fokuslah pada keunggulan dan manfaat yang bisa mereka dapatkan dari produk atau jasa kita. Tunjukkan data, testimoni, atau ulasan positif dari pelanggan lain untuk meyakinkan mereka. Konsumen pembanding sangat menghargai bukti nyata dari pengalaman orang lain. Ingat, konsumen pembanding ini sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan produk atau jasa terbaik dengan harga. Mereka ingin merasa yakin bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik. Oleh karena itu, berikan mereka semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Bab 6. Konsumen hemat. Sesuai namanya, konsumen hemat ini sangat perhitungan sama harga. Mereka selalu mencari penawaran terbaik, diskon atau promo menarik sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, menghadapi konsumen jenis ini, kita harus pintar-pintar dalam menawarkan produk atau jasa kita. Tawarkan paket hemat, paket produk, atau diskon menarik yang bisa bikin mereka tertarik. Tapi ingat, jangan sampai kita kasih harga terlalu rendah sampai bisnis kita rugi. Pastikan kita tetap mendapatkan untung. Kita juga bisa memberikan informasi tentang program loyalitas atau keanggotaan yang bisa memberikan mereka keuntungan lebih untuk jangka waktu yang lama. Bab 7. Konsumen tidak pasti. Terakhir, ada jenis konsumen yang paling bikin gregetan, yaitu konsumen tidak pasti. Mereka ini biasanya datang dengan kebingungan. Mereka bingung mau beli produk yang mana, pakai jasa yang mana, atau bahkan mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Hadapi konsumen jenis ini dengan penuh kesabaran. Dengarkan semua kebingungan mereka, lalu berikan solusi yang tepat. Bantu mereka untuk menentukan apa yang mereka butuhkan, dan rekomendasikan produk atau jasa yang paling sesuai. Jangan paksa mereka untuk membeli, tapi berikan mereka waktu untuk berpikir dan memutuskan. Ingat, konsumen tidak pasti ini sebenarnya hanya butuh arahan dan bimbingan dari kita. Penutup, itulah 7 jenis konsumen dan cara melayaninya agar pelayanan kita bisa maksimal. Ingat, setiap konsumen itu unik dan punya sifat masing-masing. Nggak ada satu cara ajaib yang bisa diterapkan ke semua konsumen. Kita harus bisa membaca situasi dan menyesuaikan pendekatan kita dengan jenis konsumen yang sedang kita hadapi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam bisnis kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.